Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa inna astaqul hadis kitabullah wa khairu hadiyin hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah sudah memberikan banyak kenikmatan, di antara nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Eko Widianto, akan membahas satu materi atau satu tema yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu adalah materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Perlu diketahui bahwa mengapa SKI ataupun sejarah sangat penting, karena sejarah kebudayaan Islam ini terkait dengan sejarah perjalanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka mensiarkan Islam. Tentu kita sebagai umat Islam wajib mempelajari tentang sejarah ini, karena banyak pelajaran, banyak ibrah yang dapat kita ambil dalam sejarahnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita menjalankan syariat itu tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentunya sejarah ataupun materi sejarah Islam ini pun juga terdapat di dalam Al-Quran, laqad kana qasasi ibratu liulil albab. Di dalam kisah-kisah para rasul, para nabi, itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Islam. Nah, ini menjadi motivasi bagi diri kita untuk selalu senantiasa mempelajari apa yang sudah dialami oleh baginda Rasulullah SAW dalam rangka untuk syiar kita, dalam rangka untuk ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW. Dalam dakwah ini Nabi menyampaikan, mengajak kepada seluruh umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas kali ini adalah dakwah periode Mekah, di mana di Mekah ini merupakan awal mula atau cikal bakal Islam itu disebarkan, atau syiar Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Mekah ini menjadi salah satu kota di mana menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, bahkan setiap tahunnya dihadiri oleh seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, tentunya dalam dakwah di Mekah itu tidaklah mudah apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Islam datang ataupun sebelum Islam
disiarkan di Mekah. Adapun kondisi kota Mekah di mana kita sudah banyak mengenal, kita sudah banyak tahu, yaitu yang pertama adalah kondisi geografis. Kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Nah, jadi kota Mekah ini adalah bagian dari Jazirah Arab yang meliputi berbagai macam kota. Nanti di dalamnya ada Madinah, ada Taif, ya, dan lain sebagainya. Nah, kota ini terletak di dasar lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dari berbagai arah. Jadi bisa dikatakan Mekah ini adalah kota yang dikelilingi oleh banyak gunung. Tetapi selain itu, Mekah juga diapit oleh dua kerajaan besar, ya, yaitu yang pertama adalah kerajaan Persia dan yang kedua adalah Romawi. Nah, sebelum Islam datang atau sebelum Islam disiarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kerajaan ini merupakan kerajaan yang berkuasa, bahkan wilayah kekuasaannya pun sangat luas. Namun di akhir perjalanan dari dakwah Rasulullah nanti, salah satu kaisar dari Romawi, yaitu yang bernama Heraklius, ini akan memasuk Islam. Jadi menyatakan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menjadi berkah yang sangat luar biasa. Jadi inilah kondisi geografis kota Mekah dalam fase dakwah Nabi periode Mekah. Adapun kondisi sosial, ya, keadaan Mekah sebelum datangnya Islam, ya, ini yang pertama adalah perlakuan terhadap kaum wanita tidak manusiawi. Nah, jadi kondisi sosial masyarakat Mekah yang kala itu sebelum datangnya Islam itu sangat memprihatinkan. Karena apa? Ya, karena mereka tidak memanusiakan, yaitu khususnya adalah kaum wanita. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya memiliki anak perempuan itu adalah aib. Yang mereka inginkan adalah anak laki-laki. Karena dengan anak laki-laki ini mampu mengangkat derajat, mengangkat marwah dari keluarga mereka. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu adanya sistem perbudakan. Nah, ini yang paling memprihatinkan. Karena dalam sistem perbudakan, mereka ataupun orang kaya yang memiliki uang, mereka mampu untuk membeli sesama manusia untuk diperbudak, dipekerjakan tapi tanpa diberikan upah sedikit pun. Nah, ini yang terjadi di masyarakat Mekah. Makanya dalam kondisi sosial seperti ini tentu perlunya adanya pencerahan yang nanti akan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan. Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua adalah mengangkat derajat dari wanita. Adapun mata pencaharian masyarakat Mekah, yaitu yang pertama adalah berdagang. Nah, mayoritas penduduk Mekah kala itu, ya, itu adalah mereka berdagang. Bahkan Mekah ini menjadi pusat perekonomian ataupun pusat berbagai macam perniagaan dari berbagai penjuru. Dikarenakan di Mekah ini ada Ka'bah dan ada sekeliling Ka'bah itu adalah berhala-berhala yang banyak disembah, yang banyak dijadikan sesembahan oleh orang-orang di sekitar Mekah. Bisa dikatakan Mekah ini menjadi kota suci bagi mereka yang ingin menyembah berhala, bagi mereka yang beribadah. Nah, tentunya dalam hal ini menuntut bagi para masyarakat Mekah itu untuk berniaga karena berbagai macam orang dari segala penjuru banyak datang ke Mekah. Adapun kondisi sosial yang berikutnya adalah
masyarakat Mekah itu memiliki mata pencaharian selain dari berdagang adalah beternak. Nah, rata-rata masyarakat Mekah itu adalah beternak domba ataupun kambing. Selain itu, mereka juga memiliki peternakan yaitu adalah onta. Nah, inilah mata pencaharian masyarakat Mekah. Adapun mata pencaharian yang lain tapi tidak dilakukan secara setiap hari yaitu adalah berburu. Jadi bisa dikatakan masyarakat Mekah ini mata pencahariannya yaitu salah satunya adalah berburu. Tapi berburu di sini tidak dilakukan setiap hari, tapi melainkan adalah musiman. Nah, inilah kondisi sosial masyarakat Mekah. Adapun kondisi keagamaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam atau sebelum disiarkan tentang Islam. Yang pertama adalah mengundi nasib. Nah, ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah, yaitu yang pertama adalah mengundi nasib. Jadi manakala ketika mau punya hajat atau mau berdagang ataupun mau menikahkan anaknya, maka masyarakat Mekah ini mengundi nasib dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alat yaitu anak panah anak panah itu dikasih tulisan di mana nanti dikumpulkan. Nah, tulisannya itu nanti mana yang keluar, nah itulah nanti yang akan dipilih. Bahkan dalam menentukan perjodohan pun masyarakat Mekah ini masih menggunakan mengundi atau menggunakan undian. Nah, ini yang memprihatinkan. Yang kedua, mayoritas masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu masih banyak yang menyembah berhala. Sampai di Ka'bah itu ada 4 berhala besar, yaitu yang bernama yang mereka kasih nama adalah Lata, Uzza, Mana dan Hubal. Dan berhala yang paling besar itu adalah bernama Hubal. Selanjutnya kondisi keagamaan masyarakat Mekah yaitu mereka masih percaya terhadap tahayul dan khurafat. Bahkan mereka percaya tentang hari-hari baik, ya, hari-hari meyakini adanya katakanlah seekor burung, ya, itu nanti pertanda akan musibah ataupun pertanda akan datangnya berkah. Nah, inilah mereka yang mereka yakini. Adapun sebagian dari masyarakat Mekah juga meyakini ataupun juga melakukan peribadatan ataupun menyembah api. Dan ini sering dilakukan oleh orang Arab yaitu Arab Majusi. Mereka punya keyakinan yaitu mereka mempertuhankan api. Nah, inilah kondisi keagamaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, yaitu yang pertama mengundi nasib, yang kedua menyembah berhala, yang ketiga tahayul dan khurafat, yang keempat adalah menyembah api. Nah, selanjutnya yaitu kondisi akhlak dari masyarakat Mekah. Nah, ini yang sering dikatakan jahiliyah. Nah, inilah nanti di sini nih ya. Yaitu yang pertama adalah mereka suka berjudi. Jadi sebelum datang Islam, masyarakat Mekah itu suka berfoya-foya. Di antaranya adalah mereka suka berjudi. Ya. Yang kedua adalah mabuk-mabukan. Ya. Yang ketiga adalah berzina. Dan yang keempat adalah membunuh. Manakala terjadi perselisihan antar suku, maka terjadi saling bunuh-membunuh ini. Bahkan perzinaan juga merajalela, mabuk-mabukan juga merajalela. Inilah kondisi-kondisi di mana keadaan ini terjadi sebelum datangnya Islam di Mekah atau sebelum Nabi besar Muhammad SAW mensiarkan Islam di kota Mekah. Selanjutnya adalah proses dakwah Nabi SAW. Di awal kita sudah menjelaskan bagaimana kondisi antara itu adalah kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi akhlak dan kondisi keagamaan. Maka
tibalah saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensiarkan Islam. Di antaranya adalah melalui proses yang dinamakan adalah proses dakwah, proses menyampaikan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, hal ini ya ketika Rasulullah berumur 40 tahun yaitu Rasulullah bertahanut yaitu di dalam gua Hira, yaitu di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa, ya merenung, ya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merenungkan yang terjadi di kota Makkah. Nah, inilah yang memantik ya hati Rasulullah untuk bertahanut ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di Gua Hira inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya, tepatnya di Gua Hira, dan tepatnya lagi adalah pada bulan Ramadan. Nah, inilah awal mula Nabi besar Muhammad SAW menerima wahyu, dan nantinya wahyu itu akan disampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Nah, setelah Nabi SAW itu menerima wahyu Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5, maka Rasulullah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat ataupun orang-orang yang ada di Mekah. Nah, adapun orang yang pertama kali didakwai oleh Nabi yang menerima bahwasanya Nabi sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah ini adalah istrinya Rasulullah, dan Khadijah adalah seorang istri yang taat dan patuh terhadap apa yang dibawa, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Bakar ya. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali membenarkan kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar ini disebut mendapat julukan adalah As-Siddiq. Selanjutnya ada Utsman bin Affan, seorang pemuda, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Inilah yang disebut sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Baik, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, untuk selanjutnya Nabi mulai dakwahnya dalam mensiarkan ajaran Islam, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ini ketika turun Quran surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Ya. Maka dari situlah Nabi mulai untuk menyebarkan syariat Islam, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Nah, dan peristiwa ini terjadi manakala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan undangan atau mengundang seluruh penduduk Mekah, yaitu dari kalangan keluarga Bani Hashim yang jumlahnya kurang lebih ada 45 orang, ya. Dan di situ ada satu petinggi dari kaum Quraisy, yaitu yang bernama Abu Lahab. Nah, ketika mereka berkumpul dan Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah, ini adalah di Bukit Sofa. Nah,
Ketika berada di Bukit Safa, maka Nabi Muhammad SAW mulai untuk menyeru kepada seluruh orang-orang Mekah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan mendapatkan respon yang baik, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan respon yang tak terduga dari salah seorang petinggi orang-orang Quraisy, yaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Lahab memiliki keyakinan bahwa mereka akan tetap menyembah nenek moyang mereka yang sudah ada di Mekah atau di Ka'bah, yaitu mereka akan menyembah Lata, Uzza, Mana dan Hubal. Nah, tentunya hal ini memantik reaksi dari kaum Quraisy yang lain, yaitu adapun reaksi dari kaum Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan beberapa pengikut yang sering disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu di situ ada Khadijah, ada Abu Bakar, ya, ada Utsman, ya, ada Tolhah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan lain sebagainya, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, hal itu tidak menyurut ataupun hal itu memantik reaksi dari kaum Quraisy, ya, terhadap dakwahnya Nabi, terhadap orang-orang Mekah yang nantinya akan mengikuti seruan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang mereka lakukan terhadap para pengikut Nabi. Yang pertama adalah menyiksa para pengikut Nabi SAW. Hal ini dilakukan karena adanya sistem perbudakan, di mana orang kaya yang kala itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya budak, dan budaknya ini memeluk Islam, maka budak ini disiksa. Disiksa sangat kejam, sebagaimana yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah, yang dia disiksa sangat pedih siksaannya, ya, dia ditempa ataupun dia di atasnya dikasih batu yang sangat panas, itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Adapun yang dilakukan oleh keluarga Ammar, ya dia juga mendapatkan siksaan karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para pengikut Nabi dan Nabi mendapatkan celaan dan makian. Tidak hanya siksaan, tapi juga dicela di masyarakat Mekah, dikucilkan, dimaki-maki, bahkan sampai dibilang, ya, orang gila dan lain sebagainya. Inilah celaan dan makian yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy yang menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu saja, bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mendapatkan penganiayaan karena Nabi menyebarkan risalah Islam ini. Di antaranya adalah Nabi pernah dilempar menggunakan batu, dilempar dengan menggunakan kotoran, bahkan sampai, ya, memar seluruh badannya Nabi. Ini merupakan cobaan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk mensiarkan ajaran Islam. Dan reaksi dari kaum Quraisy pun tidak kalah pedih, yaitu apa? Menyiksa, mencela, memaki, menganiaya, ya. Yang selanjutnya adalah pemboikotan. Jadi seluruh para pengikutnya Nabi itu diboikot dari makan dan minuman, tidak ada akses yang masuk. Bahkan ini terjadi tidak hanya 1-2 hari, tapi melainkan ini terjadi berbulan-bulan, sampai hampir putus asa yang dilakukan oleh para pengikut Nabi. Tapi Nabi menguatkan bahwasanya inilah inna dinna indallahil Islam.
inilah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Islam. Selanjutnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah memboikot Bani Hashim, di mana Bani Hashim ini adalah keluarga dari keturunan di situ bersanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bani Muthalib, di mana kedua kabilah ini yang menyatakan masuk Islam dan menyatakan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah berkenaan dengan dakwah secara terang-terangan dan reaksi dari beberapa kaum kafir Quraisy, yaitu ada beberapa ya, menyiksa, mencela, menganiaya, pemboikotan, ya. Inilah yang terjadi. Adapun peristiwa-peristiwa penting ya, saat Nabi berdakwah menyampaikan risalah Islam yaitu di Mekah. Nah, selain mendapatkan reaksi yang tidak terduga dari orang-orang Quraisy, Nabi pun juga ada peristiwa penting ya, peristiwa yang sangat penting, dan ini peristiwa yang tentunya tidak terlepas dari ingatan kita sebagai umat Islam. Karena sekali lagi ya, laqad kana qasasi ibratu liulil albab ya. Di dalam kisah para nabi dan rasul inilah terdapat banyak pelajaran yang sangat berharga. Peristiwa penting yang pertama yaitu adalah peristiwa Amul Husni. Nah, apa itu peristiwa Amul Husni? Ya. Peristiwa Amul Husni ya, yaitu peristiwa wafatnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah dalam tahun yang sama, yaitu dalam satu tahun Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu yang pertama adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, di mana tidak hanya sebatas sebagai seorang paman, tapi Abu Thalib adalah pelindung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Nabi masih kecil, remaja, bahkan sampai dewasa. Inilah yang dilakukan oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dititipi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, inilah yang membuat kesedihan mendalam bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wafatnya istri tercinta yang menjadi garda terdepan dalam rangka Rasulullah mensiarkan risalah Islam, yaitu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Inilah peristiwa yang pertama, maka disebut sebagai peristiwa Amul Husni, di mana peristiwa wafatnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah dalam tahun yang sama. Selanjutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj ya. Di referensi yang lain disebutkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa untuk menghibur Nabi besar Muhammad SAW dalam kesedihan karena ditinggal oleh dua orang yang dicintai, yaitu Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Allah Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi yang paling agung, dan ini adalah menguji keimanan kita sebagai umat Muslim, dan tentunya menguji keimanan kita sebagai umat yang beriman, yaitu perjalanan dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha dalam kurun waktu hanya 1 malam. Dan dalam peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, inilah peristiwa, kenapa bisa dikatakan peristiwa menguji keimanan kita? Karena dalam waktu 1 malam perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa
dan menuju ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke bumi atau ke Masjidil Haram lagi. Nah, inilah peristiwa yang perlu kita yakini dan wajib kita yakini sebagai umat muslim. Adapun peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa hijrah ke Habsyi. Karena melihat kondisi para pengikut dari baginda Rasulullah SAW yang mendapatkan banyak siksaan dari orang-orang Quraisy, maka Nabi memutuskan untuk hijrah untuk sementara waktu ke Habsyi, ya, atau ke Ethiopia kalau sekarang. Nah, dari Habsyi inilah Nabi, ya, ketika kondisi sudah begitu aman, maka Nabi memutuskan untuk kembali lagi untuk mensiarkan Islam di Mekah. Inilah peristiwa hijrah ke Habsyi. Nah, karena apa? Ya ini, melihat siksaan yang diterima oleh para pengikut Nabi memutuskan berhijrah ke Habsyi untuk sementara waktu. Adapun peristiwa yang terakhir yang terjadi manakala ketika dakwah di Mekah, yaitu ada peristiwa Baiat Aqobah, di mana Baiat Aqobah ini merupakan peristiwa, merupakan sumpah setia, ya, dari para pengikut Nabi untuk menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan oleh penduduk Yatsrib ataupun Madinah. Nah, jadi Baiat Aqobah 1 ini merupakan sumpah setia yang dilakukan para pengikut Nabi atau para sahabat yang awal memeluk Islam untuk benar-benar menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Nabi besar Muhammad SAW berdakwah ataupun dalam proses dakwah Nabi periode Mekah.